Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Gimana kabarnya kamu sore hari ini? Semoga tetap dalam keadaan fit, bugar, pokoknya sehat-sehat selalu ya. Laras Tahira kembali lagi untuk menemani sorenya kamu nih di podcast yang pastinya membahas hal-hal yang ya mungkin relate dengan kehidupan sehari-hari kamu. Nah, mau ngasih tahu juga kalau podcast ini tayang di beberapa platform. Kita tayang di Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo. Semuanya di akun @partaiperindo. Kita juga hadir di RCTI Plus, Okezone, Sindonews, inews.id, dan kamu juga bisa menyaksikan podcast ini di website Partai Perindo. Yang nungguin giveaway, udah coba buat ikutan belum? Kalau belum, kali ini coba deh kamu ikutan ya. Menulis quotes terbaik terkait dengan tema kita di sore hari ini. Kamu tulisnya di kolom komentar Instagram @partaiperindo. Kalau belum follow dulu Instagramnya ya @partaiperindo. Nah, untuk pembahasan kita sore hari ini agak-agak serius sedikit ya teman-teman ya. Tapi ini wajib kita perhatikan juga karena memang akhir-akhir ini katanya sih marak terjadi ya. Kasus penculikan anak kembali terjadi. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Untuk membahas hal tersebut kita sudah kehadiran bintang tamu spesial kita. Beliau ini adalah Wakil Ketua Umum DPP Kartini Perindo. Sudah ada Mbak Ratih di sini. Halo Mbak Lara. Selamat sore Mbak Ratih. Selamat tahun baru sebelumnya. Selamat tahun baru meskipun sudah terlewat beberapa minggu lalu. Gak apa-apa, yang penting spirit di Betul. tahun baru ini lebih baik daripada tahun kemarin. Tapi berasa gak sih Mbak Rati? Kayak gak berasa banget waktu. Kayaknya baru kemarin kita Happy New Year. Sekarang udah kembali, kita udah harus fokus lagi. Kita udah mesti berpikir lagi nih untuk ke depan. Bener. Dan berikut-berikutnya apa nih yang kita mau. Semoga apa yang kita harapkan tahun ini bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Bisa terwujud. Amin. Yang Termasuk penting stay healthy. Iya betul, itu sih yang paling penting ya. Yang penting sehat deh dulu gitu. Karena kemarin udah ada pandemi juga, kita nggak berharap itu kembali ada lagi gitu. Ya, dan betul. alhamdulillah kan sekarang PPKM juga sudah dihapuskan. Iya, tapi tetap harus waspada Mbak. Betul, waspada iya. Meskipun di luar sudah boleh membuka masker gitu. Cuman emang banyak komentar-komentar yang bilang enggak aku udah nyaman pakai masker. Iya. Jadi nggak ada salahnya juga sih kalau tetap pakai masker. Saling ya. menjaga aja. Betul. Tapi ingat ya, lepas masker. Tapi kalau udah masuk ruangan indoor gitu, itu tetap harus dipakai. Naik kendaraan umum juga harus tetap dipakai gitu teman-teman ya. Nah, anyway, sudah ada Mbak Ratih di sini. Udah masuk tahun 2023 juga gitu ya. Kita pengen ini dulu deh, tanya harapan dari Mbak Ratih dulu. Ini biasa harapan kan di akhir ya. Iya. Tapi karena kita baru memulai, kita baru masuk tahun 2023 juga dan aktif juga nih di Kartini Perindo gitu. Pengen tahu nih kalau dari perwakilan Kartini Perindo, harapan di awal tahun 2023 ini apa aja sih Mbak Ratih? Jadi pastinya Mbak Laras, kita tuh berharap di tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu, ya kan? Juga perjuangan partai kita nih nanti untuk persiapan di 2024, semua yang kita harapkan itu bisa terwujud. Amin. Gitu kan? Khususnya juga saya berharap karena kita tahu nih Partai Perindo adalah partai yang ramah terhadap perempuan dan anak, ya sangat concern sekali. Akan banyak sekali calon-calon legislatif nanti yang mendaftar melalui Partai Perindo dan semuanya bisa goal. Betul. Jadi konvensi rakyat, konvensi rakyat semuanya. Jadi nanti kebijakan-kebijakan bisa banyak terwujud oleh dari calon-calon dari Partai Perindo. Betul. Tapi ini karena memang adanya podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini yang dimana penontonnya kebanyakan milenial dan juga Gen Z, yang awalnya mungkin agak nggak ngerti sama politik gitu ya. Semakin hari semakin Laras ngobrol-ngobrol sama perwakilan dari Pemuda Perindo, dari Kartini Perindo, terus semakin banyak nih yang kita dapetin yang ternyata nggak seberat itu kok kalau kita masuk ke politik gitu. Mungkin namanya aja nih yang kayak aduh politik kayaknya repot deh gitu ya. Tapi ternyata kebanyakan memang teman-teman dari Pemuda Perindo ataupun Kartini Perindo yang aku tanya nih Mbak Ratih, kenapa sih awalnya tertarik buat masuk ke politik? Kan bukannya pusing ya masuk politik gitu. Ternyata memang berangkat dari apa yang kita alami sehari-hari sebetulnya ya. Nah kalau versi Mbak Ratih gimana? Aku pengen tahu deh. Jadi kalau versi aku emang udah dari sekolah dulu sih ya, doyan suka organisasi. Itu tuh. Jadi memang udah aktif, kebetulan dari latar belakang keluarga juga. Jadi memang
ya udahlah, memang sebagian darahku sudah di politik, jadi tinggal nerusin Iya, aja benar. gitu. Dan lagi ternyata setelah kita mendalami, kan dulu kan animonya tuh wah perempuan ikut politik tuh Betul. kotor. Yes. Politik tuh nggak kotor, Cin. Yang Itu oknum aja. Oknumnya aja. Gitu. Ternyata setelah kita mendalami, di situ kita punya keseruan. Yeah. Yang dibilang kita perempuan harus mensupport perempuan, Yes. gimana, itu justru di situ tuh tantangannya segala, di situ yang harus kita bisa jalani. Dan itu benar, perempuan memang ya kadang-kadang kita lihat nih di lapangan, kadang-kadang wah perempuan tuh lebih maskulin dalam dalam berantemnya atau apalah ya dalam tanda kutip. Tapi ternyata ada juga perempuan support women, itu benar, women support women iya gitu loh. Jadi kalau kita memang pengen ada perubahan untuk kaum perempuan dan anak ya, kita pengen memenuhi kuota 30% kita perempuan ya, bukan hanya sekedar number, tapi memang juga kebijakan-kebijakan dan apa yang kita perlukan bisa terwujud, ya ayolah mari kita aktif di bidang politik gitu. Tapi pasti Mbak Rati tuh bosan ya dengan stigma yang ada kalau perempuan tuh nggak terlalu didengar sebenarnya, apalagi kalau dalam organisasi. Sepengalaman Mbak Rati gimana selama gabung di Kartini Perindo ini? Di Kartini Perindo, aku kan di Partai Perindo ini sudah lama ya, dari awal berdiri. Wih, oke. Jadi makanya Perindo ini benar-benar adalah aku lihat partai yang sangat pro perempuan. Yes. Gitu loh. Jadi kebijakan-kebijakannya dan kesempatan-kesempatan yang diberikan itu nggak kalah. Kita bisa mengeluarkan pendapat, bisa didengar. Ya pastinya tentu perempuan kan kadang suka dibilang, oh perempuan nih kalau mengeluarkan pendapat nih pakai emosi, gitu kan, bener, pakai emosi logika yang gitu. Kalau laki pakai logika. Tapi justru disinilah kita tuh belajar. Kita belajar dari senior ya, kita belajar dari baik senior itu laki ataupun perempuan ya. Nah di situ kita bisa lama-lama belajar sendiri Mbak. Jadi kita mendapat ilmu dan di situ kita bisa mengasah, mengolah, mengimprove diri kita supaya oh ternyata begini loh gitu. Dan kalau if you love it pasti ngerasa oh asik. Iya, gitu, passion dulu lah. Gitu. Berarti itu stigma doang ya. Stigma doang. Dan tergantung kita, pembawaan kita juga. Kembalinya emang kepada diri kan? kita sendiri. Kalau kitanya baperan kenapa ya udahlah. Banyak gak yang baperan cewek-cewek di Kartini Perindo? Alhamdulillah di Perindo nih semua kuat-kuat nih. Oh iya, cewek-cewek strong semua. Ceweknya strong semua. Kita siap diturunin ke lapangan apabila waktunya tiba. Pada waktunya tiba. Seru sih ya. Emang gitu tuh. Aku tuh kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Kartini Perindo atau pemuda Perindo, emang selalu banyak godaan-godaan yang kayak aduh gabung nih. Tapi sedikit demi sedikit mungkin buat kamu juga yang nggak terlalu mengerti politik dan kayaknya awam banget gitu ya sama politik, mungkin nanti bisa dicoba dibuka websitenya ya di konvensirakyat.com. Nah, anyway ngomongin soal topik kita di hari ini soal penculikan anak gitu ya, yang memang concernnya lebih ke wanita dan juga anak, di mana memang banyak banget ibu-ibu yang khawatir akhirnya karena ngelihat kasusnya 2022 kurang lebih 28 kasus dan semakin meningkat. Kalau tadi aku ngobrol sama Mbak Ratih di off air gitu ya. Ini karena apa ya Mbak Rati ya, kalau diperhatikan kasusnya gitu kok semakin meningkat? Harusnya kan kalau udah ada kasus orang harusnya lebih waspada ya. Iya. Nah jadi gini, jadi kan memang ya Mbak kalau kita lihat dari angka memang ada peningkatan nih mengenai kasus penculikan anak semakin banyak. Sebenarnya aku juga prihatin ya ngelihatnya. Mungkin juga itu ada dampak dari faktor ekonomi atau mungkin ya COVID berpengaruh, semuanya bisa dari berbagai aspek. Bisa juga karena sekarang kan ya kita harus waspada nih karena ada penculikan anak tuh, mereka pengen jual organ tubuh atau eksploitasi anak gitu ya, eksploitasi anak ya, bisa juga jadi pekerja seks komersil. Itu bisa juga, itu harus kita waspada banget gitu, salah satunya. Jadi emang banyak faktor, sebetulnya nggak cuma faktor ekonomi doang ya? Nggak juga, atau anak-anak diculik kalau faktor ekonomi mereka dijadikan pemulung, ya kan? Belum lagi mungkin nanti kekerasan, pengamen, itu faktor ekonomi. Tapi lain-lainnya semua mungkin terjadi kayak tadi saya sebutkan, kayak gitu Mbak. Banyak banget sih soalnya. Jadi memang beberapa beberapa orang mungkin nggak akan ngeh gitu kalau anak-anak yang sering kita temuin di lampu merah gitu ya. Bahkan waktu itu berarti tahu nggak sih kayak ada satu anak yang dia tuh cantik banget. Dia sempat viral di TikTok. Terus dia tuh jadi nggak pengamen juga sih. Pokoknya dia yang pakai baju-baju badut gitu lah. Iya, dia pakai baju kayak badut-badut gitu, terus dia minta-minta uang. Iya kan? Itu sempat lihat kan videonya. Nah itu anaknya bangir cantik. Iya kan? Nah iya, makanya kadang-kadang juga
kalau kita nggak usah dia ya Mbak, mungkin anak-anak lain mereka minta-minta di bawah hujan panas. Kadang-kadang kita kan sebagai seorang ibu hatinya terbersit dong, ya Iyalah, kan, mau pasti. nolongin. Aduh nih anak gimana, ngebayangin, aduh coba kalau anak kita sendiri ini kayak gini Aduh, sedih gimana kan, banget. aduh mewek deh pasti. Banyak. Aku belum punya anak tapi aku Iya suka kan, ngerasain kayak gitu. kayak gitu kita udah berpikiran gitu nih Mbak, kita mau ngasih, ternyata dilalah kita ngelihat dong ibu-ibu baru nurunin anak-anak dari truk, baru terus ngajarin kamu sih gini-gini. Oh, sempat pernah lihat? Iya, jadi kita dulu ya Allah, saya ini mau berbuat baik tapi kok jadi begini. Jadi kan otomatis pikiran kita, ternyata ini anak-anak yang memang dipekerjakan secara tidak sah seperti ini. Atau bisa juga mereka pengen adopsi ilegal. Oke. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi mereka menculik anak karena mereka tidak sanggup memenuhi paperwork-nya atau semua, ya udah. Itu bisa. Itu ada beberapa juga hal, itu ada terjadi ya? juga, itu ada juga yang seperti itu. Aduh, serem banget deh. Aku merinding deh bahas ini kayak soalnya sensitif banget ya, apalagi menyangkut anak gitu. Dan ternyata kan kasus penculikan anak akhir-akhir ini juga pelakunya tuh bisa keluarga sendiri gitu ya. Bisa Keluarga sendiri. Terus ada yang kejadian di Cilegon, Banten? Ya, Cilegon. Itu juga dari Yang kemarin, keluarga sendiri ya? Iya. Jadi macam-macam kasusnya. Kembali kalau kayak yang kemarin tuh kita lihat ada yang di Malika itu tuh, yang anak Malika itu ternyata penculik itu dia punya problem internal sendiri. Jadi kebetulan dia habis divorce dan anaknya itu ikut sama istrinya. Jadi mungkin karena faktor ekonomi dia nggak bisa memenuhi kebutuhannya, anaknya diajak jadi pemulung atau pengamen lah kayak gitu. Ya orang tua istrinya akhirnya ya marah dong ya, akhirnya mereka divorce, anaknya dibawa, itu kan dia menyatakan seperti itu kasusnya. Bisa juga ya mungkin dari saudara tiri atau apa yang lihat, orang yang dikenal, nggak usah jauh. Ya kalau saya sih pokoknya mau orang Indonesia kan ramah-ramah ya. Kita gendong anak bilang, ih lucu kamu gemes gitu-gitu ya. Kalau boleh saya sarankan, lebih baik jangan Bu. Kalau misalnya anaknya ada bilang, oh cubit pipinya lucu gitu-gitu ya. Janganlah, bukannya kita gimana, tapi kan buat keselamatan anak kita. Betul. Atau kita pasang foto anak kita di medsos, itu kan juga banyak, kadang-kadang di Facebook pun suka ada gitu ya. Jadi saya lebih setuju kalau kita mau pasang foto anak ya di saat anak kita sudah mulai besar lah, udah mulai apa. Sebenarnya kadang kalau kita sebagai orang tua kan kebanggaan kita ya. Iya pasti Aduh, kan, pengen anak kita posting. pintar, anak kita lucu gini-gini. Betul. Tapi mungkin percaya nggak percaya dari sisi lain harus kita pertimbangkan juga faktor keselamatannya. Betul, apalagi sekarang udah banyak bayi baru lahir udah punya Instagram. Iya. Ya, itu agak gimana ya sebenarnya. Apalagi ya kadang-kadang kan mereka jadi target juga Mbak. Itu dia. Banyak yang masih berpikiran skeptis ya soal orang-orang yang ibu-ibu gitu, ibu-ibu yang baru punya anak. Terus soalnya ada temanku, dia pokoknya dia salah satu temanku yang dia waktu itu baru punya anak, baru lahir. Terus ya biasalah kita kan kalau banyak teman-teman yang pengen datang jenguk terus cantik, terus gendong apa segala macem gitu. Nah dia tuh mengharamkan itu gitu. Jadi dia pakein tulisan gitu di apa kayak baby tempat tidurnya lah gitu. Ditaruhin tempat kursi apa namanya kertas-kertas gitu, terus jangan cubit pipi aku ya tante, jangan disentuh ya, kayak gitu. Smart banget itu langkahnya. Smart banget, bahkan aku tuh secara tidak langsung belajar parenting dari postingan dia gitu, karena sebenarnya dia jauh tinggalnya di Bali gitu ya, jadi nggak bisa ketemu langsung juga, tapi aku suka ngelihat cara dia parenting gitu. Cuman banyak yang akhirnya ngomongin yang enggak, jadi masih banyak yang belum berpikiran terbuka menurutku gitu. Aku setuju tuh cara temennya Mbak, it's a good way mengedukasi cara parenting ya. Jadi dia bilang ya tante jangan cubit aku, tante jangan, tetap sopan ya, gitu dengan cara yang sopan. Kita bisa lihat anaknya juga ya, atau paling kita boleh gendong tapi paling bilang jangan diposting ya. Kan, atau jangan gini gitu. Kebetulan adekku sendiri juga gitu. Kebetulan adekku mix ya, Indonesia Maroko. Aduh lucu banget itu lagi kebayang itu. Kebayang. Mata coklat, rambut kriwil, gemoy gitu ya. Adekku bilang sama bapaknya, sama suaminya, maksudnya bilang nanti tolong boleh dilihat, boleh digendong, boleh, tapi tolong jangan diposting. Jadi sampai dia usia 1 tahun, 2 tahun gitu, baru mereka sendiri yang posting nih anakku udah segini itu baru kita oke, baru udah sekarang makin besar sih udah bebas, hanya untuk menjaga aja. Aku bilang di situ saya juga baru lihat ini ada lagi nih cara kayak gini. Oke, saya itu bagus sih, it's a good way padahal juga dulu sih. saya termasuk yang suka posting ya. Tapi suka dibilang kenapa sih nih anak-anak gue gini kan, saya suka kayak gitu. Tapi lama-lama saya lihat gini toh maksudnya. Apalagi sekarang di Facebook kan justru dari foto bayi-bayi lucu tuh banyak.
dijual-jual ya. pedofil. Nah kayak Yes. gitu rupanya dari situ. Oh Bener. oke. Semakin belajar mengenai sosial media, semakin Betul. mengerti oh gini caranya. Jadi bukan hanya sekedar eksis Iya, gitu. enggak. Karena semakin sini kalau kita ngomongin soal social media ini semakin luas, jadi semakin luas tapi tingkat bahayanya juga semakin tinggi Nah, gitu ya. itu. Jadi nggak kayak dulu lagi lah gitu. Kalau awal-awal mungkin semua orang punya social media ya gila-gila posting lah, gila-gila Iya. apalah gitu kan. Apalagi makanya sekarang tuh kepada anak-anak kita yang sudah mulai punya handphone, Iya. tetap banget harus kita batasi, kita ajarin Betul. gitu ya. Kan sekarang ada nih kayak game apa gitu ya yang misalnya kita bisa main sama orang-orang lain, Iya, bisa yang iya. kayak gitu. Lebih baik sih anak-anak juga diajarin, Bener. gitu ya, bahwa kita jangan Terlalu menjawab lepas. kalau ya invite dari teman orang Yes. yang nggak dikenal, Bener. apalah lebih baik jangan. Betul. Dan butuh banget ekstra pengawasan dari ibu khususnya karena kita anak kan selalu bersama kayak kita gitu Betul, ya. betul. Jadi kan sekarang sorry ya, kalau dulu kan kita kecil kalau anak mau disuapin makan kan ya ibunya nandak lah ya, main lagu anak lah apa. Kalau sekarang kan kalau di restoran atau di mall kita Gadget. bisa lihat kasih aja gadget, yang penting Bener. anaknya mau makan ibunya kemana gitu. Yes. Nah itu bahaya juga saya bilang. Betul. Aku punya adik, dia kelas 1 SMP. Hobinya game. Ya. Lagi masanya lah gitu. Terus kalau aku dengerin tuh dia ngomong sendiri. Jadi sambil main game sambil ngomong. Nah, Terus iya, akhirnya betul. aku samperin kan, kamu tuh main apa ngobrol sama teman gimana sih? Nggak ngerti gitu kan. Terus ini namanya Discord. Jadi kita main game. Bener ya Discord namanya. Discord. Jadi main game. Tapi dia sambil komunikasi sama teman-temannya gitu. Terus aku bilang, oh jadi tuh kayak kamu teleponan gitu. Terus iya tapi bisa all around the world gitu. Jadi nggak cuma teman-temannya doang. Jadi Iya. siapa aja tuh bisa masuk. Terus aku kayak kok nggak serem ya. Maksudnya kalau untuk ukuran dia yang masih kelas 1 SMP agak bahaya, agak riskan nih menurut Iya. aku gitu. Karena kan sebenarnya kalau ngomongin penculikan nggak kenal umur kan Betul. berarti. Ya itu SMP Mbak. Kadang-kadang yang SD kelas 5 aja udah ada. Itu dia. Aduh, Iya. kacau. Jadi sebenarnya kalau ngomongin penculikan sih nggak melulu soal balita, Iya, nggak. anak bayi gitu. Umur berapapun tuh sebenarnya amit-amit bisa kena Iya, gitu benar, kan. Mbak, bener. Makanya itu butuh banget waspada dari kita orang tua sendiri deh khususnya. Makanya saya juga suka, sebenarnya sih bukan urusan saya, cuman kadang saya suka kepo gitu ya, maksudnya suka iseng bilang ibunya datang nih rombongan sama teman-temannya foto-foto apa gimana, saya bilang bu anaknya jangan ditinggalin bu. Saya suka kayak kadang-kadang kan sama orang ini lain lucu. nih. Iya kadang-kadang atau bentar ya mama foto dulu ya, kan suka ada yang kayak gitu Iya, kan, ada yang suka bentar Iya. ya bentar tinggalin kayak gitu kan, ada yang kayak gitu Banyak. banyak gitu. Dia bilang, ntar foto ini Instagramable ini, iya, atau mungkin tunggu bentar diem situ titip barang kan, ada yang kayak, Aduh, kayak banyak. gitu kan, ada yang kayak gitu. Bilang bu anaknya jangan, gemes banget rasanya Iya, gitu ya. Selain selain anaknya itu sayang tasnya mahal. Takutnya Iya kan jangan taruh di bawah. gitu loh, jadi serem banget gitu. Ini kita juga punya beberapa artikel nih Iya, ya, yang iya. bakal kita bahas juga. Coba kita lihat. Iya. Nah ini yang tadi Ini Malika kan, ya. iya. Oh langsung dapat atensi dari Kapolri langsung gitu ya. Umur 6 tahun Iya. Malika. Ini Nah, yang ini. 6 tahun, ini yang 3 bulan. Iya. Diculik kakak tiri Kurang sendiri. perhatian. Aku Coba iri dan kurang deh. diperhatikan. Iya. Jadi ini kejadiannya di Singkawang, Kalimantan Barat. Anak bayi usia 3 bulan itu diculik sama kakak tirinya sendiri. Iya. Dan alasannya nggak masuk akal ya, kurang perhatian. Jadi sebenarnya yang kurang perhatian tuh siapa sih maksudnya? Jadi kakak tirinya Iya. tirinya tuh kurang perhatian dari adik tirinya Iya, gitu, ya. atau gimana sih? Atau dia ngerasa si bayi itu kurang perhatian dari orang tuanya. Oh jadi diambil. Either way lah ya. Heeh. Kalau saya sih makanya kalau saya bilang ini kadang-kadang alasannya suka nggak masuk akal ya mereka, karena gini, kita menculik, maksudnya bukan kita kan, mereka tuh menculik apa sih maksudnya, tujuannya gitu kan, atau mungkin dia ada rasa iri hati, cemburu bisa jadi. melihat kebahagiaan suatu Iya, keluarga ini, atau mungkin dia punya pengalaman pribadi nggak bahagia, nggak punya Trauma anak, gitu. trauma, makanya dia bilang itu kan ada ya, itu kembali ke mentalnya Iya, orang tersebut iya, gitu iya. ya Mbak ya, kayak gitu ya memang, atau mungkin dendam, Bisa. atau mungkin buat tembusan gitu kan. Saya rasa kayak gitu loh. Tapi sebenarnya apa cuman ini aja yang keangkat, ada tindakan langsung dari aparat, atau sebenarnya di luar sana masih ada yang nggak keperhatiin sih berarti? Ya gitu deh. Makanya kalau saya rasa sih mungkin di luar sana banyak kasus-kasus, tapi mungkin ini sudah menjadi perhatian pemerintah juga dalam menangani kasus-kasus seperti ini. Karena seperti yang Mbak tahu kan, kita sudah menerapkan undang-undang ya untuk kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Jadi pemerintah tuh sudah memberikan perhatian banget ya. Jadi bahkan di sini kita lihat sudah ada poin-poin dari pemerintah, misalnya tuh kayak dengan membentuk
ada program pendidikan pengasuhan ya untuk pembelajaran keluarga, malah diajarin tuh cara parenting, ya kan. Kemudian ada mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan, itu desa atau kelurahan yang ramah dan peduli perempuan, coba ya kan. Terus juga ada pola pendampingan Sapa Masyarakat 129 dan fasilitas anak. Tapi kalau di fasilitas dengan transportasi anak ini ya, memang kadang-kadang setiap sekolah, saya masih suka melihat masih belum merata ya. Karena kenapa? Karena kalau di sekolah-sekolah, let's say anak-anak kita di sekolah yang bagus ya, tentulah itu ada fasilitas antar jemputnya. Gimana dengan yang di desa-desa, daerah-daerah di pelosok-pelosok ya, gitu ya. Anak di situ kan anak kita udah bisa jalan aja, mereka udah main keluar rumah. Betul. Ya kan? Mereka udah pergi sekolah ngaji, udah bareng teman-temannya. Apa iya ditenteng terus sama bapak ibunya sampai sekolah, dijemput lagi? Kan nggak juga, Mbak. Mereka pasti ke ladang, mereka bertani, ya kan? Belum nyebrangin sungai. Iya, belum nyebrangin sungai. Itu anak-anak bisa. Jembatan yang udah reot, air sungai yang deras. Mereka mampu loh, ya kan? Tapi kenapa ini cuman terjadinya mungkin kadang-kadang di sekolah elit gitu ya. Ya kalau saya bilang sih mungkin ada faktor kayak tadi, tebusan atau penculikan memang sudah ditargetin gitu ya, Mbak ya. Jadi atau revenge bisa juga. Revenge ya bisa jadi lah. Tapi memang ini sih intinya kita udah lihat kalau upaya pemerintah ini sudah ada gitu ya, sudah ada beberapa poin yang memang dituliskan, udah ada undang-undangnya juga gitu ya dan segala macamnya. Tapi memang soal pemerataan aja lah. Ya, dan bagaimana menerapkannya. Kita nggak bisa salahin juga ya orang-orang. Makanya kalau saya sih bilang, mau anak di desa, mau anak di kota, mau anak sudah besar, sudah yang udah masih bayi pun, jangan pernah deh sampai kita lolos dari mata kita ya selama mereka ini. Meskipun anak-anak sekarang udah bilang, oh kita udah besar, kita udah bayi, mau pergi sama temen, terserah lu ngomong kayak gitu. Pokoknya as your mom, kalau saya bilang tetap aja saya suka ingat ya, don't talk with strangers, jangan kayak gini. Kalau ditawarin orang yang nggak dikenal, ditawarin permen, saya suka ngomong ke keponakan saya, ditawarin permen sama orang nggak dikenal, diajak ngomong, jangan mau, kabur, lari. Lebih baik kayak gitu, Mbak, daripada ini lucu anaknya, ntar kayak yang kasus di mana tuh ya kan, kakak adik atau dibawa adiknya, dibawa kakaknya ditinggal suruh jemput ibu. Tapi ini bukan fun fact juga sih, cuman maksudnya aku nih punya pasangan yang dimana dia tuh masih ngasih tahu aku loh, Mbak, kayak kamu kalau diajak ngomong sama orang yang gak dikenal jangan mau. Karena pernah ada kejadian ada cowok yang ngikutin aku, Mbak, ke stasiun. Tuh, gak anak kecil, orang dewasa aja model Mbak kayak gitu. Makanya ini, tapi ini beneran, ini kejadiannya kayak sekitar 2 bulan lalu. Jadi aku lagi jalan kaki gitu ke stasiun, terus ada cowok yang ternyata ngikutin aku. Terus udah gitu dia tiba-tiba ngajak kenalan aku. Kalau kita kan mungkin mikirnya, oh ya udah ini cowok ngajak kenalan gitu ya. Terus aku cerita sama pasangan aku, tadi ada cowok gini, terus kamu kasih Instagramnya. Terus aku bilang ya enggak, cuman ya, di situ kan ada security-nya, security KRL. Kenapa nggak bilang, lah kan kalau kita aneh ya ngapain, maksudnya ini orang kan cuma nanya doang, masa kita papa tolong dong gitu. Tapi sebenarnya kan itu ya sebenarnya tingkat waspada kita juga sebetulnya, betul. Ya ignore gitu aja, Mbak. Iya sih. Kenapa aku ajak ngobrol juga ya waktu itu, mungkin terlalu humble apa gimana gitu. Mungkin saya rasa dia takut juga membalaras tuh. Karena dia lihat, karena Mbak confidence. Oh iya itu lain kalau emang dia ngeliat mereka nge-approach orang-orangnya, wah panik, takut wah gitu-gitu, atau kegeeran atau gimana. Bener. Tapi Mbak mungkin melayani dengan sifat yang tegas, lebih ke waspada, selengean gitu, sih gitu. Dia malah takut balik, jadi dia nggak bisa ngegampangin orang model kayak gini. Itu juga merupakan bentuk self defense sih kalau menurut. Bener. Iya, jadi sebetulnya sih kalau penculikan kayak gitu kita nggak bisa melulu ngelihat anak kecil dan balita aja sih, ya umur sekita aja tuh masih bisa gitu. Masih harus waspada gitu. Kita waspada lah. Yang penting kan kita tuh tahu ya bahwa yang pasti negara kita tuh menjamin keselamatan tumbuh kembang anak segala ya. Itu udah jelas di undang-undang itu ada ya. Jadi sebenarnya sih bagaimana kita nanti itu menerapkannya saja. Sebagai orang tua kembali juga, karena orang tua yang fondasi rumah di mana anak itu berada. Jadi benar-benar deh kalau saya bilang sih kita harus ekstra waspada. Kembalinya mungkin nggak apa-apa kita dibilang, wah sombong banget sih punya jadi ibu punya anak kayak gini. Nggak apa-apa, sombong banget sih anaknya nggak mau dikasih lihat, nggak mau misalnya mau main pergi play date atau yang ke tempat mall gini-gini. Kita percaya orangnya, nggak apa-apa, kita ikutin, kita intilin, nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya
itu anak kita loh. Iya, Kalau iya, anak kita kenapa-napa emang mereka mau nanggung? Kan betul. enggak, ya kan? Mungkin juga baiknya banyak CCTV kalau Iya. saya bilang ya kepada pemerintah tuh banyak pemasangan CCTV di tempat-tempat umum. Terus kayak di tempat mainan anak tuh di Iya, time iya. zone atau apa sih sekarang tuh namanya. Banyak ada juga extra CCTV, terus juga yang penjaga-penjaganya itu guard-guardnya juga lebih banyak, dan pastikan mereka benar-benar di training sebagaimana mestinya. Yes, betul. Karena kadang-kadang kan dengan tempat itu kan nggak jarang jadi kayak penitipan anak tuh. Nanti kan anaknya tinggal main kemana, ibunya kemana, ntar jemput lagi. Tahu-tahu yang menjaga itu ngobrol lah atau Tidak gimana, sesuai kompeten lah gitu. Ya, itu juga bisa kan. Soalnya semata-mata memang untuk keselamatan juga gitu ya. Iya. Jadi bukan mau sosokan atau gimana Enggak gitu. lah. Jadi memang kan kayak misalnya banyak juga yang kenapa sih ini artis ini nggak mau ngeliatin anaknya, bukan karena apa-apa, bukan karena sombong atau apa, tapi karena keselamatan aja Keselamatan. gitu. Iyalah. Kita udah mengandung 9 bulan, Iya. kalau kenapa-napa ya kan. Yang mual-mual gue Oh kenapa iya, harus jadi lo yang repot sih gitu. itu dia ya. Nah tapi pastinya pembahasan Laras dan juga Mbak Rati ini juga tidak lepas dari kamu ini yang pengen mendaftar juga ya, Iya. jadi anggota Partai Perindo gitu. Nah tapi aku pengen nih terakhir aja nih dari Mbak Rati ya, pesan-pesan untuk generasi milenial dan juga Gen Z terkait dengan tema kita di sore hari ini gitu, silahkan Mbak Rati. Jadi kalau buat saya, buat adik-adik, ya maksudnya kita kan semua harus peduli ya sama kejadian seperti ini. Jadi jangan apabila melihat hal-hal yang seperti tadi mencurigakan atau gimana, ayolah bantu teriak, bantu lapor, ya kan? Karena kita melindungi si calon korban yang tadi gitu ya. Karena memang kita sebagai perempuan, baik itu laki ataupun perempuan, itu kan akan menjadi, nantinya kan kita akan menjadi orang tua. Betul. Ya, kita bisa merasakan gimana apabila kita kehilangan anak ataupun ada anak kita mendapat perlakuan yang tidak sesuai. Jadi paling lapor lah. Iya, Jangan itu Jangan gue cuek. nggak tahu deh, itu bukan urusan gue. Iya, Jangan iya, gitu. iya. Coba bayangin kalau itu terjadinya di keluarga kamu sendiri, adik kamu atau keponakan kamu gitu. Kalau melapor kan nggak akan ada jeleknya. Gitu. Betul. Jadi empati lah gitu ya. Empati. Tapi so far sih apapun itu kejadiannya nggak cuma penculikan ya. Di publik gitu kulihat memang udah banyak kok yang peduli juga banyak, sama betul. orang lain gitu ya. Dan jangan lupa kekuatan sosial media. Yes, betul, Iya. betul. Jadi kalau ada yang macam-macam di jalan dan kamu nggak berani buat fight ya udah Iya. rekam aja. Rekam aja, kirim Rekam langsung. aja. Kan pasti banyak ke kepolisian, Betul, ke Kementerian ke KPAI segala macam itu semua. Dan semoga direspon dengan cepat dan baik. Yes, itu yang penting. Itu yang paling penting ya. Dan tentunya berkaitan juga dengan Partai Perindo nih teman-teman. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat. Jadi ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI. Kalau mau daftar, caranya kamu tinggal masuk aja ke websitenya, nih ada di bawah ya, www.konvensirakyat.com. Dan untuk kamu yang ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, bisa mengunjungi website ini juga nih di www.partaiperindo.com. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi Partai Perindo di App Store dan juga Play Store, atau bisa langsung scan barcode yang ada di sini. Kutunggu, udah 3, 2, 1, oke. Dan buat kamu yang udah ngasih quotes terbaik terkait dengan tema kita di hari ini, tungguin. Nanti pengumumannya akan kita umumkan di minggu depan, tentunya di Instagramnya Partai Perindo @partaiperindo. Jadi jangan lupa untuk di follow Instagramnya ya. Thank you banget Mbak Rati udah ngobrol-ngobrol. Juga aku diundang lagi. Sama-sama. Topik yang menarik. Yes, dan semoga sih obrolan kita ini banyak memberikan insight buat kamu ya teman-teman milenial dan juga Gen Z, bisa jadi semakin aware dan semakin peduli dengan lingkungan sekitar lah gitu ya. Terutama kalau kamu lagi berada di luar, di publik gitu. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Taira pamit undur diri dulu. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah,
itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.